Dua wanita Putri Romadona 21 tahun dan Ari 36 tahun warga asal Prabu Muli, Sumatera Selatan pada tanggal 19 Maret tahun 2024 beberapa waktu lalu ditangkap Satreskrim Polres di Kabupaten Lampung Timur, Lamtim, Provinsi Lampung diduga kedapatan melakukan penipuan uang terhadap mantan kepala desa. Aksi pelaku melakukan penipuan menggunakan modus mengaku sebagai Kasat Reskrim Lampung Timur berhasil menguras uang sebesar Rp246.785.840 milik Kamirah, mantan Kepala Desa Trisinar Kecamatan Marga Lampung Timur yang saat ini sedang menjalani hukuman ditahan di Lapas Sukadana kelas 2B, akibat diduga korupsi dana desa, DD, tahun 2017. Perkembangan proses hukuman penetapan kedua perempuan tersangka penipuan tersebut di Rutan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dipertanyakan Kamirah, mantan Kepala Desa Trisinar Kecamatan Marga Lampung Timur. Dirinya meminta keadilan lantaran menjadi korban. Ditemui di Rutan Sukadana awal Desember lalu, Kamirah mantan Kepala Desa menceritakan kronologis penipuan yang dialaminya, yang mana akibat dari perbuatan kedua perempuan tersebut dirinya harus menghadapi perkara hukum yang sedang dirinya hadapi. Waktu itu pada tahun 2023 saya menunjuk BTP sebagai pengacara, untuk mendampingi saya dalam perkara yang sedang saya hadapi, yakni tuduhan korupsi dana desa tahun 2017 sebesar Rp246.785.840. Ini bentuk perbuatan kezoliman kepada saya, jelasnya. Siapa ini, Bu? Dengan Bu Kamirah. Bu Kamirah. Iya. Bu Kamirah sebagai Kepala Desa Trisinar. Kepala Desa Awalnya Trisinar. Ya. Sekarang Ya saya di penjara. di penjara. Iya. Coba Bu ceritain mengenai Ya kronologis. kronologis. Pertama yaitu waktu saya tanya tipikor dari awal itu, dari awal pemeriksaan karena katanya belum ada apa itu pengembalian. Setelah 2023 ya, saya ibaratnya menunjuk pengacara yang atas nama Bayu itu, terus apa itu mengatasnamakan kasat ini ya, itu apa hubungi si Bayu tersebut bahwa apa itu uang pengembalian itu yang mengondusikan kasat tersebut. Iya. Bayu itu sebagai apa itu? Sebagai pengacara. Sebagai pengacara. Tinggal di mana? Dia tinggal di Bandar Lampung. Tinggal di Bandar Lampung. Yang untuk mengirim ke kasat itu atas instruksi Bayu apa instruksi siapa? Instruksi Bayu. Instruksi Bayu. Iya. Oh, atas instruksi Bayu. Iya. Jadi Bayu memberikan nomor rekening apa gimana? Iya, yang memberi nomor rekening si Bayu tersebut. Si Bayu tersebut yang memberi nomor rekening. Kata Bayu nomor siapa itu? Nomor rekening siapa itu? Ya, nomor kasatnya. Nomor kasat. Berapa sih Bu waktu itu yang Ibu kirim? Yang pertama yaitu kalau enggak itu 3 pengiriman. 3 pengiriman. Ada bukti-buktinya. Buktinya ada. Berapa aja Bu? Ya pokoknya saya kurang tahu, itu kan yang mengirimkan anak saya yang namanya Faisal Hidayat. Buktinya ada. Iya, ada. Total keseluruhan berapa tuh? Ya 250 juta. 250 juta. Ibu bisa di dalam penjara ini? Ya kata si Bayu yaitu ya, dengan pengembalian uang tersebut saya nggak akan ditahan, tapi nyatanya Oh, Ibu sudah mulangin tapi masih ditahan? iya, saya masih ditahan. Jadi gini Bu, jadi Bayu itu anak kandung Dwi Pujoy. Iya. Nah, jadi uang 250 juta itu ke rekening Bayu atau ke siapa? Ke rekening Putri, itu ke rekening Prabu Muli. Putri itu siapa? Putri itu orang Prabu Muli. Ya suruhan siapa? Yang ditunjuk oleh Bayu. Ya Bayu. Ya Bayu. Itu yang mau jelas gitu loh. Iya. Ya. Mana kata Pak Bayu? Ya pokoknya selain Pak Bayu nggak boleh nemui siapapun. Baik dari pihak kepolisian. Iya. Ke siapapun nggak boleh. Iya benar. Waktu Mak mengenai tanam tubuh pertama kali, Mak meminta kuasa ke pengacara siapa, Mak? Tanam tubuh pertama kali ya. Komari. Ke Pak Komari, ke Pak Dwi, Pak Bayu pernah nggak?
Itu yang kedua kayaknya, kedua. Yang kedua, Heeh, Mak pernah yang mencabut. yang pertama itu Iya. pokoknya komari. Komari. Yang kedua ada juga. Yang kedua siapa? Yang kedua kata Mak tadi, Pak Bayu apa Pak ini? Ya ya itu Pak Dwi. Ke Pak Dwi. Tanda tangan juga. Surat kuasa. Iya iya. Surat kuasa. Masyarakat. Oh. Pak Dwi mengaku sebagai kepada Emak sebagai apa dia? Ya sebagai apa itu? Pengacara. Pengacara dia. Jelas dia mengaku sebagai Jelas, pengacara. iya. Nggak ada Tolong gajian aja. Mak, kebijakannya. masuk udah berapa bulan? Udah hampir 7 bulan. Hampir 7 bulan. Iya. Belum pernah terima insentif Belum. dari belum pernah terima gaji. Kamira, mantan Kepala Desa Trisinar kembali mengemukakan pada awal tahun 2024, BTP menyampaikan kepada dirinya, bahwa BTP dihubungi seseorang yang katanya Kasat Reskrim Polres Lamtim. Orang tersebut bisa membantu dirinya bebas dari tuntutan penjara dengan catatan mengembalikan uang kerugian negara dalam perkara yang sedang menimpanya. Pada saat itu lalu BTP, anak kandung dari DPP, memberikan nomor rekening tersebut jadi rekening orang yang menipu saya dengan mengaku kasat tersebut saya dapat dari BTP. Saya sempat menghubungi orang tua BTP, Pak DPP, saya meminta masalah ini dapat menjadi perhatian semua pihak khususnya Bapak Kapolda Lampung, harapnya. Oh iya Bu, waktu Ibu pencairan mengenai tanam tumbuh ganti rugi Bendung Gerak Sekampung, ya kan? Bendung Gerak Sekampung Marga 3. Ibu sudah pernah cair belum? Masyarakat udah cair. Masyarakat sudah cair. Ibu sudah pernah cair belum? Saya Ya, belum. belum pernah. Belum pernah cair. Masyarakat sudah cair. Udah. Oh. Tapi Ibu sudah pernah belum membayar ke Pak Dwi? Yang memberikan apa itu 15% itu Pokmas ke Pak Dwi. Popmas ke Pak Dwi. Iya. 15% pencairan ada berapa orang sih Bu kira-kira? Kalau nggak salah itu 140-an. 140 orang. 40 orang. 15%. Iya. Kira-kira berapa Nggak miliar tahu. nominal Nggak tahu. seluruh? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi semua sudah membayar semua Iya. 15% ke Pak Pak Dwi. Dwi. Popmasnya siapa sih? Nggak tahu Pokmasnya siapa. Popmas sampean? Trisinar? Trisinar ya. Bukan. Hah? Atau dari luar Ya desa? dari luar desa ya itu. Dari luar. Trimulyo. Nggak tahu juga siapa. Dari namanya. Trimulyo. Nggak tahu siapa Popmasnya. Nggak. Oh. Jadi Yang intinya pokoknya uang tersebut diserahkan ke Pak Dwi. ke Pak Dwi. Pak Dwi langsung. Iya. Secara transfer apa secara ini? Mungkin transfer. Oh. Saya juga nggak memahami Nggak masalah memahami, itu karena saya kan udah di dalam sini. Oh iya. Waktu itu ya Pak Dwi waktu mau transfer uang yang 250 juta itu saya bel nggak aktif ya. Setelah 3 hari saya bel lagi aktif. Kata dia ini gimana Pak? Saya konsultasi sama Bapak. Kok ini minta uang sudah transfer ke rekening atas nama kasat tersebut. Kata Pak Dwi, ya udah karena arahan dari beliau ya kasihkan aja. Dari beliau maksudnya si siapa? Ya si kasat si kasat yang atas mengatasnamakan kasat tersebut. Mak pernah nanya nggak itu benar rekening kasat atau bukan? Pernah. Pernah. Katanya Apa? dia ya emang rekening kasat. Kata kasatnya apa? Kata Bayu. Kata Bayu. Iya. Oh. Ternyata Setelah mak kirim itu Setelah- atas nama siapa? setelah mau meledak itu ya itu tahu-tahu saya hari Jumat kan dipanggil ke Polres ya, panggil ke Polres sama Bayu nggak boleh masuk padahal udah ditunggu-tunggu kaset yang asli bahwa Bu Lurah tak tunggu. Kalau Bu Lurah kemarin ibaratnya menghadap saya nggak saya tahan kasat iya. Tapi Bu Lurah seolah-olah nggak kooperatif. Oh, nggak ngadep. Nah, nggak ngadep. Tapi tapi pernah ngadep kan? Pernah ngadep nggak? Yang kata ibu tadi bukan sama kasat langsung. Yang dihalangin tadi, dihalangin sama Bayu. nggak pernah ngadep. Nggak pernah ngadep. Nggak pernah ngadep. Ya itu hari Jumat itu jam 2 saya padahal udah ditunggu sama kasat. Tapi sama Bayu nggak boleh masuk. Waktu itu kasatnya seberapa? Yohanes. Yohanes. Yohanes.
Dirinya juga mengutarakan sebelum mentransfer uang ke rekening yang diberikan BTP. Menelpon nomor Pak DPP namun dalam keadaan tidak aktif, kemudian 3 hari kemudian dia menelpon kembali. Saat itu Pak DPP menyarankan agar dirinya mentransfer uang tersebut. Yang pasti anak saya mentransfer uang itu atas perintah BTP, maka saya minta keadilan. 2 orang menipu saya juga harus diadili. Di mana sekarang keberadaannya? Kenapa cuma lebih kurang 1 bulan saja di rutan? Sekarang ternyata sudah bebas. Saya minta proses hukum jangan tebang pilih, harus ditegakkan seadil-adilnya, pintanya. Bayu ini ditunjuk Bu Kamira sebagai PH Ibu, Iya. kuasa hukum. Iya. Ada surat ini, surat kuasa hukumnya udah tanda tangan Ibu. Ada. Oh betul. Terus yang putri itu sempat masuk di sini juga. Cepat masuk. Sempat Sekarang masuk kurang lebih mungkin 1 bulan. kemudian Setelah saya mau masuk ke sini, dia minta pulang. Kok pulangnya nggak jelas tuh, entah pulang bagaimana. Kok sekarang udah katanya- bebas. Iya, katanya kok nggak ada bukti atau gimana kok nggak ada keadilan selanjutnya. Nah, iya. Terus kemarin itu datang kejaksaan itu, Ngomong apa tuh? katanya ibaratnya kalau ibu mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 1 bulan, rumah saya di sini. Oh, disita. Terus Yang datang jaksa itu siapa? Ya, Jaksa yang datang siapa? Jaksa siapa? Gak tahu. jaksa Habib. Oh, Abi Nah, yang mengatakan. terus apa setelah Ibu masuk ada hubungan masih kontak dengan si Bayu? enggak sama sekali. Setelah ibaratnya saya masuk ke Polres pun, kan sempat saya masuk Polres 11 hari, itu pun nggak ada konteks sama sekali, nggak ada komunikasi. Bu, kalau sekiranya ini apa anak ibu kesini, bisa nggak anak ibu memberikan bukti? Ada. Ada. Nanti Siap ya. mungkin anak wedok Dengan- wedok ya, lagi. anak wedok. Ini lagi acara di Sribawana. Tapi ibu bertanggung jawab atas apa ibu kata? Ada. Siap bertanggung jawab tapi ibu. Siap. Sementara itu oknum BTP, saat dikonfirmasi awak media via WhatsApp pada Sabtu tanggal 21 Desember tahun 2024 pagi terkait keterangan Kamira, mantan kepala desa yang menyatakan nomor rekening penipuan penerima uang tersebut, hingga berita ini ditayangkan terkesan bungkam enggan memberikan keterangan apapun. Tim Liputan Lantai News TV melaporkan.